Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Tono Rahmat, dan pada video kali ini kita akan mempelajari tentang wilayah oktav. Ya, setelah kita mendapatkan penjelasan di video-video lalu di mana ada nama-nama ya, nama-nama mutlak, misalnya C, D, E, F, G gitu ya, seperti ini. Kan urutannya C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C kalau turun. Kalau naik C, D, E, F, G, A, B, C ya, gitu ya. Ini saya menggunakan keyboard ya, bisa juga pakai piano atau keyboard, atau ada satu alat lagi yang kita biasa pakai ketika kita belajar waktu SD, SMP ya, yaitu melodika ya, melodika, bukan pianika ya. Kita sudah terbiasa menyebut pianika, tapi sebetulnya nama aslinya menurut kamus Ponobanu, kamus musik Ponobanu, adalah melodika ya, melodika, M-E-L-O-D-I-K-A, melodika. Nah, itu juga adalah alat musik yang memiliki keyboard. Keyboard itu sebetulnya bukan seperti yang kita pahami saat ini ya, yaitu alat musik yang seperti saya mainkan di sini atau yang ada di hadapan saya. Tidak hanya ini, tetapi keyboard itu sebetulnya merujuk kepada papan-papan nada, yaitu yang papan putihnya serta yang papan hitamnya. Ya. Ini adalah keyboard. Key itu artinya kunci ya, tapi di sini lebih kepada touch ya, touch. Dan board itu adalah papan ya. Jadi apa yang ada di sini itu adalah keyboard. Jadi keyboard itu bisa kita temukan di melodika, bisa kita temukan di piano, atau kita temukan di electric portable ya, portable portable organ ya, organ portable seperti yang ada di hadapan saya. Ini adalah portable organ. Jadi memang di masyarakat seringkali menyebutnya keyboard itu seperti yang ada di hadapan saya ini ya. Tetapi keyboard itu sendiri spesifiknya merujuk pada adanya touch putih maupun touch hitam. Ya, touch putih maupun touch hitam. Di piano kan juga ditemukan adanya touch putih dan hitam. Di melodika juga ada, bahkan beberapa alat musik lain seperti akordeon juga demikian ya, ada touch putih dan touch hitam. Nah, kembali kepada persoalan atau materi kali ini, yaitu tentang wilayah oktav ya. Pada piano biasanya jumlah oktav itu ada 7 ya, ada 7 oktav. Yang dimaksud oktav itu adanya batasan, katakanlah dari not C ini ya, kemudian putihnya semua, touch putihnya semua, yaitu ini ya, dan yang terakhir yang paling tinggi ini dari C sampai C lagi, atau saya sebut C, D, E, F, G, A, B, C. Dan di antara papan-papan putih tersebut ada papan hitamnya, jumlahnya ada 5. Gitu ya, kalau kita anukan dengan piano, kita lihat di piano. Nah, wilayah ini
adalah 1 oktav. Ya, 1 oktav. Mulai dari C, D, E, F, G, A, B, dan terakhir C. Oktav itu merujuk pada simbol atau makna dari 8 tuts, ya. Karena di papan piano, tuts piano itu ada 8 tuts, ya, dalam 1 oktavnya. Oktav itu berarti 8, yaitu dari C, D, E, F, G, A, B, C. Ini disebut oktav karena ada 8 tuts, ya, oktava, ya, oktava. Dalam bahasa Italia memang oktava, ya. Nah, kalau di piano itu ada 7 oktav. Dihitung mulai dari kiri, ya, paling kiri itu ada nada yang paling rendah, kemudian naik 1 oktav lagi, naik 1 oktav lagi sampai paling kanan, paling tinggi, yaitu 7 oktav. Tetapi di alat musik yang portable, seperti yang saya pegang ini, organ portable, ini hanya ada 5 oktav. Jadi kalau kita perhatikan atau kita dengarkan ini paling rendah. Yang paling kiri, ya, yaitu ini. Dan yang paling tinggi adalah jumlahnya ada 5 oktav. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya. Karena kenapa 5 di organ portable pada umumnya memang karya-karya musik yang saat ini berkembang di musik-musik pop itu, ya, umumnya hanya menggunakan wilayahnya 5 oktav dari yang paling rendah ini dan yang paling tinggi ini, itu, ya. Nah, setiap oktav semua sama, memiliki urutan nada, yaitu C, D, E, F, G, A, B, kemudian ke C. Ini oktav 1 disebutnya, ya, dalam pengetahuan yang berhubungan dengan keyboard, ya. Jadi yang paling kiri itu disebut oktav 1. Kemudian oktav 2 sama urutannya C, D, E, F, G, A, B, C, itu oktav 2. Kemudian oktav 3 ya, C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian oktav 4 C, D, E, F, G, A, B, C. Dan oktav 5 gitu, ya. Namun kalau di piano yang paling kiri lebih rendah lagi, ya, yang paling kiri ada yang lebih rendah lagi dari ini, tapi disebutnya juga oktav 1 paling kiri. Kalau di portable organ ini, organ portable ini, yang kiri ini meskipun dia lebih tinggi daripada yang di keyboard piano, tetapi tetap dihitung ini sebagai oktav 1. Tapi kalau di piano ini lebih rendah lagi dari ini, itu adalah juga oktav 1. Jadi oktav 1 itu tidak selalu bahwa yang terdengar seperti ini adalah oktav 1, tergantung dari jumlah oktav yang ada di alat musik keyboard, ya.
Kalau di piano ada 7, maka dimulai dari kiri tetap oktav 1. Gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau kita ingin memahami tentang wilayah oktav, itu tadi adalah pengamatan dari kita melihat di keyboard ya. Tapi sebetulnya dalam ilmu akustik ya, ilmu akustik, wilayah oktav itu sebetulnya dipatok mulai dari C ini. Di manakah C ini? C ini ada di, kalau di treble clef atau paranada kunci G, ada di garis bantu pertama di bawah paranada kunci G. Itu adalah not ini. Ya, sementara dilihat dari paranada kunci F atau bass clef, maka not ini ada di garis bantu pertama di atas paranada kunci F. Ya, seperti pada video lalu kita memahami dari dua sisi. Apakah mau memahami dari sisi paranada treble clef ya, clef G, atau mau melihat dari sisi paranada F clef ya, clef F atau bass clef. Tapi kalau kita melihat dari dua sisi, not ini itu terletak di antara paranada paranada G clef atau clef G dengan paranada clef F atau F clef ya. Ada di tengah-tengah di antara keduanya. Itu adalah not C yang terletak di garis bantu. Itu ya. Ini adalah C, tapi lebih tepatnya, lebih spesifik kita sebut C oktav 1. Perhatikan di gambar ya. Ini adalah C oktav 1. C-nya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian menggunakan angka 1 di sebelah kanan huruf C kecil tadi. Ya, perhatikan di gambar. Itu adalah C oktav 1. Dan di mana-mana, mau di alat musik apapun, kalau ada not yang ditulis di sana, ya, adalah not C oktav 1. Not C oktav 1. Dan inilah yang biasanya digunakan dalam pelajaran teori musik. Bukan yang tadi kita pahami dari penamaan oktav di keyboard. Ya, bukan itu, tapi yang dipakai biasanya di dalam teori musik C oktav 1 dengan tulisan C huruf kecil dan sebelah kanannya ada angka 1, itu adalah C oktav 1. Berikutnya di sebelah agak ke kanan yaitu D, itu adalah D oktav 1. Ya, kemudian E oktav 1, F oktav 1, G oktav 1, A oktav 1, B oktav 1, dan ini adalah C oktav 2. Perhatikan di gambar, letak C oktav 2 ada di spasi ketiga paranada clef G. Ya, ada di spasi ketiga paranada clef G. Perhatikan di gambar, itu adalah C oktav 2. Kalau diidentifikasi, itu menggunakan huruf C kecil dengan angka 2 di sebelah kanannya. Huruf C kecil, ya. Nah, itu adalah wilayah oktav dengan nama not mutlaknya. Berikutnya, kalau kita ambil setelah C oktav 2 ini, yang ada di garis keempat,
ya, yang ada di garis keempat. Para nada clef G, D, ya, not D ini adalah D oktav 2. Lanjut E-nya di atasnya lagi adalah E oktav 2, F oktav 2, G oktav 2, dan saya akhiri di A oktav 2, yaitu terletak di garis bantu pertama di atas para nada clef G. Itu adalah A oktav 2. Menuliskannya seperti pada gambar dan identitasnya juga bisa kita perhatikan pada gambar, ya. Oke, sekarang kalau ke bawah bagaimana? Kalau di bawah tadi kita mulai dari C oktav 1 kan. Perhatikan di gambar, C oktav 1 terletak di antara para nada clef G dan para nada clef F yang ada di garis bantu notnya, ya. Itu adalah C oktav 1 yang ditulis dengan huruf C kecil dengan angka 1 di sebelah kanannya. Itu C oktav 1. Lalu kalau turun, nah, B ini turun satu nada, itu terletak di didudukkan di atas garis kelima para nada clef F, ya, didudukkan ya di garis kelima para nada clef F, atau di atas garis kelima para nada clef F atau bass clef. Ini adalah B. Menuliskannya bagaimana? Menuliskannya ini ditulis atau identitasnya adalah B huruf kecil, pakai B huruf kecil. Itu saja. Ya, tidak ada angkanya. B huruf kecil. Ya, ini disebut sebagai B yang terletak di oktav kecil. Ya, itu ada di oktav yang disebut wilayah oktav kecil. Kemudian berturut-turut di garis kelima, turun lagi di para nada kunci F, ya, di garis kelimanya adalah not A dengan huruf kecil. Kemudian G dengan huruf kecil ada di spasi keempat, ya, diperhatikan di gambar. Kemudian F pada garis keempat di para nada clef F, ya, menuliskannya juga dengan huruf kecil F kecil. Kemudian E, ya, di spasi ketiga menuliskannya dengan huruf E kecil, ya, yang ada di para nada clef F. Kemudian D ada di garis ketiga, ya. Kemudian C ada di spasi kedua, ya, itu menggunakan huruf C kecil. Nah, berikutnya ada B turun lagi yang ditulis di garis kedua para nada clef F. Garis kedua para nada clef F ini adalah B dengan identitas huruf B besar, ya, huruf kapital. Ini B besar. Kemudian di bawahnya A besar. A dengan huruf A besar. Ini dengan huruf G besar. Turun lagi di garis pertama. Di berikutnya menggantung di garis pertama, yaitu itu adalah F besar. Ya, F besar. Ya. Kemudian pada garis bantu pertama di bawah para nada clef F adalah E besar, E oktav besar. Sebetulnya oktav besar itu masih akan turun lagi, yaitu di sini dan satu lagi ini. Jadi wilayah oktav besarnya adalah
Tuh ya, itu adalah wilayah oktav besar. Nah, itu adalah identitas yang di mana-mana tetap sama. Nama tono rahmat dengan wajah seperti ini di mana-mana tidak akan berganti nama. Ya. Tetap dengan wajah seperti ini, saya ini orang tahu itu sebagai tono rahmat. Begitu juga untuk penamaan not, ya. Nah, ini adalah cara kita mengidentifikasi nama-nama not di wilayah oktavnya, ya. Nama-nama not di wilayah oktavnya. Jadi kita mulai dari sini, itu adalah C oktav 1 dengan huruf kecil C dengan angka 1. Kemudian turun ini B dengan huruf kecil tanpa angka. Nah, sampai segitu, sampai C ketemu lagi di spasi kedua pada nada kunci F, itu adalah wilayah oktav kecil. Ya, demikian materi kita kali ini tentang wilayah oktav. Berikut not-not yang ada di wilayah oktav tersebut. Ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih, salam.